Video ini direkam pada tanggal 8 Desember tahun 2023. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham Cevin atau Klip Finance Indonesia Tbk. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2024 nanti. Per video ini dibuat, Cevin berada di harga Rp480. Nah, di luar saham Cevin ini, kami memiliki bocoran saham-saham yang like invest. Berstatus like invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu cara fundamental mewah dan cara valuasinya murah. Link akses bocoran saham yang like investnya saya taruh di kolom deskripsi. Jadi, kalau Anda lagi buru-buru banget, lagi nggak punya banyak waktu, lagi di jalan, ambil bocoran saham yang layak investnya sekarang juga. Tapi kalau Anda lagi lowong, lagi punya banyak waktu, dan lagi nggak di jalan, Anda ambil bocoran saham yang layak investnya nanti saja setelah Anda menonton video menghitung valuasinya saham Cevin ini. Deal ya, kita langsung ke snapnya Cevin. Nah, di video sebelumnya kami sudah menyebutkan kalau Cevin ini secara fundamental dia mewah. Karena baik ekuitas maupun laba mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun atau kuartal 3 tahun sebelumnya. Nah, sekarang untuk kita bisa mendapatkan harga murah, harga wajar, dan harga mahalnya saham Cevin ini, kita harus mengerjakan dua PR dulu. PR pertama yaitu kita harus proyeksikan kira-kira nih per kuartal 4 2023 nanti Cevin ini labanya naik berapa persen lagi. Lalu, kita juga harus proyeksikan kira-kira nih per kuartal 4 2023 nanti DPR-nya Cevin berapa persen. Cuman, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe-nya video ini. Lalu, share sebanyak-banyak ke video ini agar Anda membantu kami dalam membangun channel ini lebih baik ke depannya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita kerjakan PR pertama dulu. Labanya Cevin kira-kira naik berapa persen nih? Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, per kuartal 4-nya, Cevin ternyata seringnya mengalami penurunan laba, yaitu mulai dari turun 25%, 38%, maupun turun 69%. Hanya di tahun 2022, Cevin ini labanya di kuartal 4 itu naik 309%. Lalu di kuartal 4 2023 kira-kira naiknya berapa persen atau turunnya berapa persen. Nah, di sini karena sudah terjadi kenaikan laba yang sangat signifikan, yaitu mencapai 846% di kuartal 3-nya, kemungkinan di sini naiknya nggak kayak tahun kemarin. Tapi kami tetap optimis kalau Cevin ini labanya akan naik lagi. Lalu naiknya berapa persen? Nah, kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, riwayat tahun sebelumnya, kami ingin mengambil di 25%. Tapi bukan penurunan, melainkan kenaikan. Kenaikan laba yang mencapai 25%. Dari mana, Min? Kok bisa ambil kesimpulan naiknya 25%? Gini, saat ini kan naik signifikan, sangat signifikan, yaitu naiknya 846%. Toh, kalaupun naiknya di kuartal 4 itu 25%, atau kurang dari 25%, itu juga sudah cukup tinggi nih labanya si Cevin ini. Cukup besar labanya si Cevin ini. Jadi, kami mengambil angka yang paling optimis kami, yaitu 25% saja. Ya, seperti itu. PR pertama kita anggap dulu setelah selesai. Kita lanjut ke PR kedua, yaitu DPR-nya itu berapa. Nah, disinilah masalahnya. Kenapa saya sebut masalahnya? Cevin, ya, selama 3 tahun terakhir, di tahun 2019 hingga tahun 2021, dia tidak membagikan dividen. Baru di tahun 2022, dia membagikan dividen sangat besar, yaitu mencapai 128%. Nah, di sini berapa nih dia bagiin dividen lagi? Jadi pertanyaannya ada dua ternyata. Yaitu, kira-kira dia bagiin dividen lagi nggak? Atau dia mau mangkrak bagiin dividen kayak tahun-tahun 2019 hingga tahun 2021. Kalau iya, dia bagiinnya berapa persen? Nah, di sini, untuk angka optimis ya, angka paling optimisnya kami ini nih hanya 25-35%. Kenapa seperti itu? Ya, kami rasa dia tidak akan membagikan seperti tahun sebelumnya yang mencapai 128%. Kalau Anda punya laba 100 juta, Anda bagiin 125 juta.
Oke, sekali nggak apa-apa. Mungkin Anda mau narik investor. Tapi kalau 2 kali, nah itulah bagiannya dari mana Anda ambil. Apakah dari ekuitas Anda atau dari yang mana gitu. Makanya ada kemungkinan dia bagiin. Masih ada kemungkinan dia bagiin, tapi bagiin nggak 128% lagi. Nah, pertanyaan berapa? Nah, angka optimis kami paling mentok di 35%. Kenapa seperti itu? Karena biasanya saham yang udah membagikan DPR atau dividen lebih besar dari labanya di tahun sebelumnya, itu akan menurunkan cukup jauh tuh dividen di tahun selanjutnya. Maka, kalau seandainya Kevin ini membagikan DPR 35%, itu dividen yield-nya saja sudah sangat besar, yaitu 16,4%. SOBD-nya 4,6. Harga murahnya masih berpotensi naik 64% lagi, harga wajarnya masih berpotensi naik 146% lagi, dan harga mahalnya masih berpotensi naik 228% lagi. Seperti itu. Itu kalau angka paling optimisnya kami. Nah, sekarang kami mau menyebutkan angka yang sedikit pesimis. Belum paling pesimis, tapi sedikit pesimis. Yaitu di sini ada kenaikan, tapi kenaikan hanya 1%. Kenapa? Karena di kuartal 3 ini sudah cukup signifikan nih kenaikannya. Bisa jadi malah terjadi penurunan seperti tahun 2019 hingga tahun 2021. Tapi kami masih tetap stay dengan kata-kata kami, kalau kemungkinan Kevin ini bisa naik lagi nih, labanya per kuartal 4 2023. Tapi naiknya kemungkinan hanya 1% saja. Ya, jadi tidak terlalu jauh dari kenaikan dari labanya di kuartal 3 2023. Lalu untuk DPR-nya, DPR yang agak pesimisnya kami itu sekitar 25%. Maka jika labanya naik 1%, jika DPR-nya hanya 25%, maka dividen yield-nya Kevin ini 9,5%. Dengan SOBD 3,79, sangat tinggi SOBD-nya. Lalu harga murahnya udah kelewat 5%. Harga wajar masih berpotensi naik 42% dan harga mahalnya masih berpotensi naik 89%. Menurut kami ini angka yang cukup logis. Cukup logis jika kenaikan menjadi seperti ini. Lalu bagaimana dengan angka paling pesimisnya kami? Angka pesimisnya kami di sini malah naik 25%. Tapi DPR-nya kemungkinan dia nggak bagi. Atau bagi pun paling 1%. Kenapa? Dia mau menutupi kerugian dia di tahun 2022 yang dia harus bagiin 128. Jadi ada selisih 28% nih. Makanya selisih ini diambil dari laba di kuartal 4 2023 ini. Maka jika kita menggunakan angka paling pesimisnya kami, maka dividen yield hanya 0,5%. SOBD-nya 4,69 dengan harga murah sudah kelewat 95%, harga wajar udah kelewat 93%, dan harga mahal udah kelewat 91%. Terserah tuh. Nah, kami akan menyerahkan kepada Anda mau ngambil kesimpulan yang mana. Apakah Kevin sudah kelewat dari harga mahalnya, seperti hitungan paling pesimisnya kami, atau Kevin sedang menuju ke harga wajarnya, seperti hitungannya agak pesimisnya kami, atau Kevin masih jauh di bawah harga murahnya, seperti hitungan paling optimisnya kami. Itu saya serahkan kepada Anda. Ya. Nah, buat Anda yang ingin dihitungkan juga kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahalnya saham-saham yang sedang Anda pegang, saham-saham yang sedang Anda incar, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode saham yang ingin kami analisa di kolom komentar. Monggo. Nah, template Excel yang Anda lihat ini disebut dengan SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. SNET ini adalah template original dari saham nyantai yang membantu kami dalam menghitung kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahal sebuah saham, juga menganalisa bagaimana fundamental saham tersebut. Kalau Anda memiliki SNET, setidaknya Anda akan mendapatkan 2 manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahal saham-saham yang sedang Anda incar, saham-saham yang sedang Anda pegang, secara mandiri, seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, Anda tidak gampang FOMO dan Anda tidak gampang ketakutan ketika melihat harga saham yang sedang Anda incar atau sedang Anda pegang, tiba-tiba kenaikannya cukup signifikan atau penurunan cukup drastis. Karena Anda tahu kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahalnya. Jadi Anda terhindar tuh dari kesalahan beli di pucuk, dan Anda terhindar dari kesalahan CL saham yang harusnya nggak Anda CL. Link info dan pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi.
Net ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami memiliki bocoran saham-saham yang like invest. Berstatus like invest karena memenuhi dua kriteria penting, yaitu fundamental mewah dan valuasinya murah. Link akses bocoran saham yang like investnya saya juga taruh di kolom deskripsi. Nanti Anda klik aja, nanti Anda akan diarahkan ke halaman ini. Anda isi nama depan Anda isi email utama Anda, lalu klik mau dapat bocorannya. Nah, mungkin Anda ada yang bertanya, kok saham nyantai berani sih membocorkan saham yang like invest? Emang sejago apa saham nyantai dalam berinvestasi? Kami tidak mengklaim diri kami jago banget dalam berinvestasi, tapi biarkan data yang menjawab. Per kuartal 3 2023 ini, gain yang kami dapatkan itu sekitar 28,62% dari 7 saham yang kami pegang. Dan dari 7 saham ini hanya satu saham yang masih floating loss, yaitu MPMX. Loss-nya mencapai 0,30%. Loss-nya mencapai 3,30%. Sedangkan yang lainnya udah floating gain, dengan floating gain terkecil itu TSPC mencapai 23,21% dan TPMA mencapai 82,29%. Lalu Anda juga mungkin bertanya, emang metodologinya si saham nyantai ini menggunakan metodologi pendekatan apa sih? Kok bisa mendapatkan gain sebesar ini? Kami menggunakan analisa fundamental dengan pendekatan dividen atau istilah kerennya dividenmologi. Nah, apa itu dividenmologi dan kenapa kami menggunakan? Silakan Anda baca aja di halaman ini. Jadi, kalau Anda mau ngambil penawaran berbayar ataupun penawaran gratisan, sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat, semoga membantu Anda dalam berinvestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.